Dulu ada orang nilai beribadat selama 500 tahun di satu pulau, inya beribadat 500 tahun kada gampangan. 500 tahun beribadat di satu pulau. Kadada orang yang tahunya beribadat di situ. Saking pisitnya bahasa Banjar. Saking pisitnya inya menyimpan ibadahnya. Ini diriwayatkan oleh Imam Hakim dan diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Imam Hakim itu menulis satu kitab namanya Al-Mustadrak. Menurut Imam Hakim, di dalam Al-Mustadrak itu adalah kumpulan hadis-hadis sahih yang tidak dimasukkan dalam Bukhari Muslim. Kalau dikumpulkan oleh beliau dalam Al-Mustadrak itu, tetapi sahih menurut syarat Bukhari Muslim, ujar Imam Hakim. 500 tahun dia beribadat lawan Tuhan di zaman Bani Israel. Karena ada yang tahu orang. Begitu inya mati, inya berdoa lawan Allah, ujar-ujarnya, ya Allah, Allahumma gubidni sajida, ya Allah cabut nyawa ulun ketika ulun bersujud lawan pian. Sudah, Allah diminta, Allah kabulkan, makanya mati dalam keadaan bersujud. Kurang apa dia? Sudah 500 tahun beribadat, matinya sujud pulang. Orang mendamba-dambakan kan tuh, meminta-minta supaya mati dalam keadaan bersujud lawan Tuhan dalam sholat. Inya sujud mati. Begitu hari kiamat, nah ini Nabi kita berkisah, karena kita kada tahu apa yang akan terjadi mun kada Nabi mahabari. Ujar Nabi di hari kiamat, Allah memerintahkan kepada para malaikat, ujar Allah, adkhiluhul jannata bi rahmati, ai malaikat, ya Allah masukkan hambaku tuh ke dalam surga dengan rahmatku. Dimasukkannya ke dalam surga dengan rahmatku. Maka lelaki tadi modelnya tuh, ya Allah dengan rahmat pian kah? Kada lawan, kada gara-gara amal ulun nang 500 tahun tuh kah gitu. Modelnya tuh. Artinya masa dengan rahmat pian aja kah nang ibadah ulun 500 tahun bang apa kabar? Kada dikuya kah itu. Jadi maksudnya tuh dia, kalau cuma dengan rahmat pian, apa bedanya ulun, ya jaka bahasa kita tuh lawan nang pelacur tadi ya, nang cuma memberi minum anjing aja lalu Allah rahmati masuk surga, artinya masuk surga dengan rahmat ulun pun, dengan apa bedanya? Lalu sekarang nang 500 tahun ibadat tuh kada mau olah kami berbeda kah gitu nah. Ya jakanya 500 tahun tuh siapa tahu ulun diberi wadah nang tak bagus lah sedikit di sana dibanding nang ini. Nah ini kan kada suah beribadat. Jaka ulun kan 500 tahun. Masa artinya kalau dengan rahmat, ulun dengan rahmat, itu dengan rahmat ya sama aja yang 500 tahun apa kabar? Jaka bahasa kita tuh. Nah mendengar nangka itu hamba mulai berhitungan, ya Allah, sudah Allah itu jangan salah lah, ujar Allah, ya mun itu berhitung-hitung ayo berhitung. Lalu Allah katakan kepada malaikat, ujar Allah, wahai malaikatku, ujar Allah, tahan orang ini, tahan. Ini boleh berhitung, ayo berhitung. Sekarang ujar Allah, wahai malaikat, bentangkan semua amal di hadapan muhanya. Semua amalnya itu bentangkan, lalu dibentang amal 500 tahun. Lalu ujar Allah, sekarang ayo kita berhitung. Karena kita hitungan kita sekarang masuk surga dengan amal aja. Sekarang ayo kita lihat seberapa amalnya yang akan memasukkannya ke surga. Lalu dihitung. Ujar Allah, sekarang aku hendak ya Allah lunasi nikmat yang kubari. Melunasi dengan amal. Lalu akhirnya ujar Allah, wahai malaikat, timbang. Aku meminta ya Allah sekarang lunasi nikmat mata yang dulu aku beri ke inya, sehingga selama di dunia selama 500 tahun inya bisa melihat. Ditimbang, sekalinya ibadahnya yang 500 tahun itu belum bisa melunasi nikmat Tuhan berupa mata nang kawa melihat selama 500 tahun. Habis semua amalnya, habis kada bersisa, yang sebuting ini belum lunas lagi. Tuntutan Tuhan untuk dilunasi. Belum lagi telinga nang mendengar, belum lagi batis berjalan, belum lagi muntung bepandir, belum lagi otak berpikir. Amun Allah tagih nang ini sakit dikira pakai apa melunasi. Begitu inya melihat amalnya dengan sekejap habis cuma untuk melunasi nikmat mata aja, itu pun kada lunas, langsung berubah muhanya. Jaka biasa kita pucat langsung jadi hadapan Tuhan. Lalu mau kada mau inya berpender, ujarnya, Allahumma adkhilni jannataka bi rahmatik. Ya Allah, ya sudah masukkan ulun dalam surga dengan rahmat pian aja kada apa. Ya sudah masukkan ulun ke surga dengan rahmat pian. Kenapa? Akhirnya tahu ternyata nang 500 tahun tuh kada kau menukari, bukan itu nang menukari surga Tuhan. Apalagi nang kita beribadat sedikit nih. Nang kita sombong-sombongkan di hadapan Allah Ta'ala, di hadapan orang kita menyombongkan dia. Hati-hati, ibadat kita lawan iblis. Bahari itu banyak iblis kalau beribadat.
Umur kita nih iblis terpanjang, iblis bari. Iblis itu sebelum Adam diciptakan sudah berapa lamanya beribadat lawan Tuhan. Jadi jangan berhitungan gitu Allah Ta'ala. Rahmat tuh nah. Jadi jangan berpikir dengan amal ini kita akan masuk surga dengan ini, bukan, dengan rahmat Allah. Cuma salah satu supaya kita satu cara memancingnya adalah kita beramal. Mudah-mudahan dengan amal ini Allah merahmati kita, kan gitu kehendak kita. Inna rahmatullah qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Makanya kita disuruh tuh. Dan satu hal lah, pian jangan meremehkan kebaikan apapun itu, karena boleh jadi rahmat Allah terletak di situ. Dan kalau kita perhatikanlah, terkadang rahmat Tuhan itu kebanyakannya, terkadang lah kita perhatikan, terkadang rahmat Allah itu justru diletakkan pada perkara-perkara yang dianggap orang sepele. Banyak kejadian begitu. Nah, salah satunya nang ini tadi, nang pelacur tadi yang minum anjing. Mana orang terpikir, ada juga mungkin gara-gara pian nih datang ke masjid. Begitu pian di muka masjid situ, hendak nyebrang ke sini, melihat ada batu gugur di tengah jalan. Batu kayak ini nah batunya nah. Mungkin orang membawa batu kan tadi gugur situ, pian turun semua, pinggirkan motor, ambil batu tuh buang ke pinggir, karena pian berpikir karena ibu-ibu bakal lewat menuju ke pasar. Kalau mereka lewat, kalau pian tahan tam batu gugur, kesian mereka, lalu pian pinggirkan batu tadi. Habis itu baru pian ke masjid. Boleh jadi ganjaran yang pian dapatkan karena menyingkirkan batu di jalan itu lebih besar daripada itikaf pian di masjid ini, daripada pian beribadah sunnah dalam masjid ini. Kenapa ya? Karena ujar ulama salah satunya karena biasanya gawian-gawian sepele itu jauh dari riya. Ikam dil datang ke sini di pinggir jalan tadi, ikam melihat ada batu tuh ikam buang. Jarang rasanya ada orang bebual cuma gara-gara membuang batu. Artinya kalau kita bicara pahala, bahkan di benak kita gini kada terpikir pacang dapat pahala tuh. Karena sekedar ada batu singkirkan, kesian orang tanu, itu benar ya, kita pikiran untuk dapat pahala tuh gini kada ada. Jadi terkadang perbuatan sesepele itu menyebabkan kita mendapat rahmat Tuhan tuh. Atau ikam menyingkirkan satu kesusahan orang, ikam bantunya supaya keluar dari itu, bisa seolah Allah merahmati kita. Nah, bila sudah rahmat Allah itu diberikan kepada kita, lalu dosa ente seumur hidup sepenuh bumi, dosa kita ini sepenuh bumi. Lalu rahmat Allah turun, maka semua dosa itu bakal lebur bila sudah berhadapan dengan rahmat Tuhan. Semua dosa itu akan lebur bila sudah berhadapan dengan rahmat Allah. Ya nafsu la taqnati min zallatin azumat innal kabaira fil ghufrani kallamami. Ya nafsu la taqnati min zallatin azumat, wahai nafsu, janganlah kamu putus asa dengan semua kesalahan yang terlanjur kamu lakukan. Jangan putus asa. Ingat, berbuat baik, beramal, jangan jumawa. Beramal, jangan jumawa. Berdosa, jangan putus asa. Ujar Allah, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ujar Allah, wahai hambaku, wahai hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, karena sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Semuanya dosa apapun pian minta ampun, Allah ampuni.
artinya seganal apapun dosa orang yang ente lihat Dil, seganal apapun dosanya, inya mau meminta ampun, seganal apa dosanya, ampunan Allah baginya lebih ganal dari dosanya itu. Meskipun inya bertobat lawan Tuhan sedetik sebelum inya mati. Asal inya mau bertobat, Allah ampuni, Allah tuh tawab. Allah tuh menerima taubat. Makanya orang tuh selama hidup jangan kita hina inya. Ada kemungkinan inya akan mati dalam keadaan dirahmati Allah tuh besar. Besar harapan itu. Lah, jadi jangan coba-coba hendak menganu orang-orang seperti itu. Orang lah, bila inya berbuat maksiat dilai di siang hari mata kita melihat. Itu yang kita lihat inya bermaksiat di waktu siang, tapi kita kadang melihat inya menangis di waktu malam. Dan ikam harus tahu dillah, di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ujar Nabi, orang yang menangis karena takut kepada Allah itu kada akan masuk ke dalam api neraka. Neraka tidak akan menyentuh seseorang yang dibasahi oleh air mata yang takut karena Allah. Takut inya dengan dosanya. Berarti inya bermaksiat, tapi maksiat yang kemudian melahirkan penyesalan. Nyesal inya. Menyesal. Nah, ini maksud perkataan ulama, satu kesalahan, satu dosa, satu kemaksiatan yang dilakukan tetapi melahirkan penyesalan. Orang melakukan kesalahan, melakukan maksiat, lalu kemudian inya takut dan kemudian kesalahannya itu melahirkan penyesalan. Itu jauh lebih baik ujar ulama dibanding ibadat yang melahirkan kesombongan. Ada orang malam inya kada terbangun sembahyang tahajud, begitu subuh terbangun orang adzan nangis inya, kenapa aku malam tadi guring terlambat ya sehingga aku kada sawat sembahyang tahajud. Menangis inya. Ada nang itu sembahyang tahajud malam tadi semalaman, begitu bangun lalu timbul perasaan ujub. Pinanya di Sungai Keledang nih kada ada nang bangun selain aku malam tadi. Kagum dengan dirinya sendiri. Maka ibadat yang melahirkan kekaguman di dalam, melahirkan kesombongan di dalam hatinya, maka baik orang nang bermaksiat tadi tapi melahirkan penyesalan. Jangan dibanding antara maksiat dengan amalnya, bukan. Tapi kesombongan dengan penyesalan yang kita banding, bukan antara amal dengan maksiat. Kalau amal dengan maksiat itu jelas bagus amal. Tapi akhirnya yang ada kesombongan itu yang jadi masalah. Ya iblis. Sombong. Disuruh sujud dah mau. Apa akhirnya? Sampai wahini iblis itu dikutuk Tuhan. Sampai hari kiamatnya dikutuk Allah Ta'ala ila yaumil ba'tsun. Sampai kiamat. Nabi Adam bang dikeluarkan dari surga, tapi ketika Nabi Adam memohon kepada Allah, ya Allah terima permintaan maaf Nabi Adam. Jadi kita nilai manusia melepas dari dosa, kada mungkin dia lepas dari dosa kita. Kita mesti berdosa, manusia mesti berdosa. Kullu bani Adam khata, semua anak Adam ini berdosa kecuali orang-orang yang memang dijamin Tuhan kada dosa, orang-orang maksum, yang kayak para nabi itu dijaga Allah Ta'ala. Tapi kalau kita mesti berdosa, tapi kalaupun kita sadar kita berdosa, ketika kita berdosa segera kita meminta ampun lawan Tuhan, minta ampun. Jangan berpikir akan aja bertobat kalau pina isuk terulang, jangan berpikir begitu. Kalau hari ini kita bertobat minta ampun, nyatanya sampai hari ini dulu dosa kita diampuni Allah. Kalau masalah isuk berdosa lagi sudah itu kan kita jangan juga berburuk sangka berdahulu lawan diri kita seorang. Nah, kira-kira isuk kena bertambah pulang dosa. Oke, kalaupun berdosa, paling kada dosa tuh kada tertumpuk lawan dosa yang kemarin. Mudahan Allah mengampuni dosa kita. Mudahan Allah tutup segala aib dan kekurangan kita. Dan mudahan kita semua yang hadir ini diselamatkan oleh Allah dunia dan akhirat. Mudahan negeri kita diberikan keamanan oleh Allah. Dan kita doakan ya semua penumpang-penumpang yang
yang telah berpulang ke rahmat Allah dalam kejadian anak pesawat Sriwijaya itu, mudah-mudahan mereka husnul khatimah dan mudah-mudahan mendapatkan rahmat yang luas di sisi Allah. Nah, karena luas kaptennya bahkan orang yang memperhatikan sholat, sudah orang bilang perhatikan sholat tuh ujar Nabi, awwalu ma yuhasabul abdu bihi yaumal qiyamah as-shalah. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali kena Allah hitung di hari kiamat itu sembahyang. Bila sembahyang beres, yang lain beres. Luar biasa tuh. Mudahan Allah merahmati Sidin. Nah, dan begitu juga keluarga-keluarga yang ditinggalkan, mudahan diberikan ketabahan dan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada mereka pahala yang besar. Dan mudah-mudahan selanjutnya penerbangan atau kapal atau apapun, mudahan mereka semua yang sedang musafir diberikan keselamatan oleh Allah. Nah, diberikan keselamatan oleh Allah di dunia dan akhirat. Ala hadhihi niyya wa ala kulli ma nawa bihi hadratin nabi al-Fatihah.